wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Anissa Herawati, mahasiswa MPUNJ Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang definisi, ciri-ciri, prinsip-prinsip pembelajaran yang bersumber dari buku Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar dalam Pendidikan karya Dr. Yuberti MPD. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Terima kasih. Oke, jadi materi yang akan dibahas di sini yaitu mengenai definisi, ciri-ciri, prinsip-prinsip pembelajaran. Dan yang pertama yang akan dibahas yaitu definisi pembelajaran. Menurut Gagné, mendefinisikan pembelajaran sebagai peraturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna. Yang kedua, menurut Miyarso, yaitu bahwa pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran. Jadi dari beberapa pengertian sebelumnya yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa ciri pembelajaran, yaitu yang pertama ada merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasilnya. Dan yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi beberapa prinsip pembelajaran itu dikemukakan oleh Atwi Suparman dengan mengadaptasi pemikiran Fieldback pada tahun 1974 sebagai berikut. Yang pertama itu respon baru itu diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya, seperti pemberian umpan balik positif, jadi siswa harus aktif membuat respon. Yang kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa, seperti menyatakan tujuan pembelajaran agar siswa belajar lebih giat. Dan yang ketiga, perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan, seperti memberikan feedback berupa penghargaan terhadap keberhasilan siswa tersebut. Yang keempat, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula, seperti penyajian isi pembelajaran perlu diperkaya dengan penggunaan berbagai penerapan apa yang telah dipelajari. Yang kelima, belajar menggeneralisasikan dan membedakan, yaitu adalah dasar untuk belajar suatu yang kompleks seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah. Yang keenam, situasi mental siswa untuk menghadapi pembelajaran akan mempengaruhi perhatian dan ketekunan siswa selama proses belajar. Dan yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik yang menyelesaikan tiap langkah. Jadi itu akan membantu para siswa. Yang kedelapan itu, kebutuhan memecah materi yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil dapat dikurangi dengan mewujudkannya dalam suatu model, seperti penggunaan media dan metode pembelajaran yang dapat menggambarkan materi yang kompleks kepada siswa. Yang kesembilan, keterampilan tingkat tinggi atau kompleks terbentuk dari keterampilan dasar yang lebih sederhana. Dan yang ke-10, belajar akan lebih cepat, efisien, dan menyenangkan bila siswa itu diberi informasi tentang kualitas penampilannya dan cara meningkatkannya. Dan yang ke-11, perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi, ada yang maju dengan cepat dan juga ada yang lebih lambat. Dan yang terakhir itu ada dengan persiapan, siswa dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajar sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya, membuat respon yang benar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you the next video, bye!